Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi Beaver kali ini kedatangan Anet, aduh. Oke, jatuh lagi. Oke, Hai, ada ada Anet. Jadi ketemu kumpas tuntas lagi. Oke. Tanya apa ini? Iya, Kok, udah. aduh. Udah yang gampang dulu deh. Yang gampang, Yang biasa gampang dulu. ya. Ini Mm-mm. buat awal-awal ya. Awal-awal dulu lah. Biar nggak tegang banget gitu ya kan. Udah awal karirnya Anet tuh gimana? Awal karir aku, Mm-mm. aku ceritain dari Iya, dari awal. jadi mulai dari aku suka nyanyi ya. Itu aku suka nyanyi dari umur 6 bulan. 6 bulan ya? Serius, 6 bulan itu waktu itu kata mama sama papa aku suka bersenandung gitu. Jadi kayak mama sama papa nyanyi terus aku udah kayak ngikutin nadanya gitu. Gitu-gitu. Pokoknya ikutin Enggak sendiri di kamar. Gitu kan enggak kan? Gue ngeri ya. Ngeri ya, agak ngeri kalau gitu. Ya pokoknya kayak nggak tahu juga gimana ceritanya tapi mama bilang suka bersenandung gitu-gitu. Terus aku suka nyanyi mulai dari 2 tahun. Tuh, dari 2 tahun. Terus aku sadar kalau aku suka nyanyi waktu aku umur sekitar 5 tahun. Waktu aku lebih fokus ke nyanyi dulu itu aku ini apa sih fashion show dulu sempat. Kita sama, aku juga 5 tahun ini. Oh iya. Serius. Wih, gila. Gitu. Terus iya. Tapi gue nyanyinya cuan, ya pikirnya ini doang. Ini angpau. Ada cian, ada nyanyi gitu. Iya. Terus Aku fokusinnya ke nyanyi itu dari umur 6 tahun. Terus akhirnya nyanyi. itu pasti nyanyinya pakai hafal ya? Apa tuh? Hafal ya nyanyinya ya. 6 tahun kan maksudnya kita juga tahu 6 tahun kan mestinya bacanya masih nggak terlalu gitu pakai. Karena gue juga dulu hafal. Ya gue kecil nyanyi gue pakai hafal. Lagu Mandarin tapi hafal, gue nggak ngerti tulisannya, hafal aja gitu. Gitu. Paling sih gitu. Terus aku juga kalau waktu itu suka ikut lomba di mall gitu-gitu. Fashion show ya? Apa nyanyi? Nyanyi. Wow. Terus dari umur 6 tahun tuh aku fokusinnya kan. Jadi di mall atau antar sekolah gitu-gitu. Dan akhirnya umur 8 tahun itu aku ikut Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Itu aku umur 8 tahun. Oh, pernah ikut? Pernah sempet Tahun ikut 2014 waktu itu. Waduh, 2014 lama banget ya itu ya. jauh banget. Itu gue pertama kali jadi stylist itu. Lu nyanyi ya. Terus 2015 iya ya Mayan. 2015 itu aku ikut La Academia tapi cuma sampai di audisi doang. La Academia? La Academia. Oh, ada ya? Kayak apa sih namanya? Kayak Indonesian Idol Junior juga, tapi itu kayak lebih ke Melayu gitu ya. Oh, iya. Lebih ke dangdut Melayu gitu. Gue sih bisa dangdut. Coba dong dikit dangdut, cengkoknya gimana? Aduh, tapi waktu itu aku ya bodo amat, nggak bisa dangdut Masih ikut kecil aja, ya? iya Iya, gitu. bener. Jadi kayak nyoba-nyoba lah gitu kan. Oke. Siapa tahu, tapi akhirnya enggak gitu. Alamat palsu ya nyanyinya ya? Iya dulu itu. Bener? Iya. Ya ampun. Bener. Dulu itu sempat berapa tahun hit gitu. kan lagunya? Bener. Aku nyanyi alamat palsu di mall, acara mall gitu ya. Malam-malam. Hebat ya gue ya, jangan gue anak IndiHome nih. Terus. Waktu itu umur berapa sih mah? Anet 9 tahun. Itu aku kayak apa ya? Anaknya kayak pecicilan banget. Terus kayak nggak bisa diem gitu, jadi kayak kemana? Jadi aku kelilingin seluruh panggung itu aku, aduh. Oh berarti kecil-kecil udah ini. Tapi geli banget, serius geli banget aku. Masih ada videonya lucu ya? Di YouTube aku. Ada? Kayaknya. Tapi aku mau hapus. Malu-maluin banget soalnya. Nah terus 2017 aku ikut The Voice Kids season 2 2017. Itu aku sampai di bareng sama ini Novia? Enggak The Voice Kids. Iya Novia The Voice Kids kan? Oh Novia dewasa ya? Oh okay. Oh ya dia dewasa. Kalau aku yang The Voice Kids season 2 terus aku cuma sampai di grand final 6 besar. Wah hebat dong. Ya belum lah. 6 besar tuh lumayan tahu pencapaian, gila. Ya terus waktu itu aku masih 11 tahun, masih sekitar 11 tahun. Terus akhirnya oh yang coachnya Anes itu ya? yang aku coachnya Oh iya. Terus 2018 baru aku ikut itu aku nonton tuh di YouTube tuh. Oh iya? Yang pas The Voice ya? Iya aku sempat nonton. nonton? Sempat nonton. Oh
iya. Terus pokoknya pas kamu trending yang di YouTube, yang trending Indonesia Idol, yang satu terus, ya gue liatin tuh ternyata The Voice apa gitu. Oh, aku Idol Junior. Idol Junior. Kok juga nonton? Nonton di YouTube pas trending. Ya semuanya tepuk tangan Sendo Vision 5 orang gitu. Ya kan? Nah, terus kalau diinget lagi, aduh seru banget. Itu paling seru ya kalau ikut. Iya, seru itu. Terus ya aku ikut Indonesian Idol Junior yang 2018. Itu ya itu. Terus ya udah deh sampai sekarang gini. Ya satu-satu cita-cita aku tercapai lah satu-satu. Iya. Ya, jawaban terus dari lagu terakhir itu yang lagi hits mungkin hari ini. Nah, itu terinspirasi dari mana tuh? Itu enak banget loh sumpah beneran. Aku ceritain ya. Jadi waktu itu aku lagi suka nonton film Netflix gitu. Namanya La Casa de Papel atau Money Heist. Oh iya, Money Heist mah keren banget. Nonton ya? Nonton dong. Udah, gue lagi nunggu season berikutnya nih. Iya, yang season 5 ya. Terus aku kayak apa ya? Waktu itu kok bisa sih liriknya sampai mikirnya sampai segitu padahal kan ini. Jadi di season 4 itu aku udah spoiler ya. Pokoknya ada pasti banyak nonton lah udah. Pasti banyak nonton tuh fansnya banyak. Terus benar. Terus di situ kan ada adegan si Nairobi meninggal kan. Nah, aku itu nangis hampir 2 bulan. Kayak nonstop gitu, gila kan. Kok bisa ya? Gue nangis sedikit pun nggak ada loh. Gue nonton aja udah gitu. Kalau film ya, film yang bisa bikin gue nangis cuma Hachiko. Tapi bukan Hachiko yang ori ya, tapi yang di remake lagi. Ya, itu sedih banget sumpah. Hachiko anjing itu kan? Iya, jadi ceritanya yang punya aku nonton nangis tuh kayak gempa rumahnya hancur bruk gitu kan. Oh, yang itu yang ya Jepang. Iya, Jepang kan. Jadi yang apa juraganya tuh diambil sama helikopter yang dia kejar itu. Yang dia kejar kan. Itu sumpah tuh sedih banget itu doang yang bisa gue nangis, yang lain nggak bisa. Tapi itu emang filmnya dapat banget ya Hachiko. Iya. Tapi itu 2000 berapa ya? Gue udah lupa sih. Udah lama ya film itu. Terus gimana? Terus aku nangis gara-gara Nairobi meninggal karena meninggalnya kayak apa sih, kayak kejam banget gitu loh, gitu kan, ditembak gitu. Terus habis itu karena dia juga salah satu karakter favorit aku, dia baik gitu kan. Terus ya udah deh aku nangis dan akhirnya setelah hampir 2 bulan menangis aku mikir-mikir lagi kenapa ya kenapa aku nangis terus gitu, mending aku tuangin di karya. Terus aku betul. Jadi semua lirik kamu yang tulis? Aku. Terus ya paling kalau kita workshop tentang singlenya ya paling direvisi gitu sama label aku, mama aku juga bantu, manajer aku juga gitu sih. Keren. Ya, begitu. Oke. Sejak kapan? Ini udah ya, tadi udah nanya sejak kapan aku suka nyanyi ya. Terus kamu maksudnya pecah telurnya tuh di mana? Orang tahu Andit itu di mana? Aku nggak tahu. Ya tergantung kalian di mana? Komen di bawah. Ramein komen gitu. Kalian tahu aku dari mana? Suka dukanya ikut idol tuh gimana tuh? Suka dukanya banyak sih. Sukanya ya senang karena bisa nambah banyak, bisa menambah ilmu, bisa dapetin pengalaman yang baru, terus bisa dapet teman keluarga yang baru juga di dalam itu, dan bisa ketemu sama artis-artis senior yang nggak pernah kebayang ya, yang nggak pernah kebayang sama sekali. Sama kita sama juga anak-anak bukan anak Jakarta asli ya. Kok Bella aslinya dari mana? Kalimantan. Dari Kalimantan. Kalimantan apa? Barat. Oh, Barat ya. Aku Kalimantan Timur waktu itu. Kalimantan Timur? Kalimantan Timur, Balikpapan. Aku besarnya di sana, dari lahir di sana, besarnya sampai kelas 6 SD. Aku pernah tuh sering tuh ke Balikpapan tuh, seru tuh, makannya enak. Iya, enak banget tuh. Nah, terus tadi aku ngomongin apa ya? Oh ya, duka. Dukanya ya kalau ada teman yang keluar gitu, dan kita kan bener-bener pertemanannya itu sangat kuat di sana, di karantina. Jadi kalau ada satu teman yang keluar, pasti kita nggak bisa tahan nangis, nggak bisa tahan sedih, dan kayak karena udah deket banget gitu loh, jadi nggak bisa kayak
pisah gitu. Jadi kayak karantina itu kayak kamu dibagi berapa orang satu kamar gitu ya? Enggak, kalau junior dia kan ada pendampingnya. Aku didampingin mama, jadi ada satu pendamping kita gitu. Jadi iya. tapi setiap hari kan kita ketemu dan ya benar-benar pagi sampai subuh gitu. Dan itu boleh main HP kalau yang junior. Sama lagu pilih sendiri apa dipilih? Lagu dipilihin sama mereka. Gitu. Terus nggak hafal gimana dong? Ya kalau nggak hafal, sebenarnya kita udah kayak disuruh sama mereka sama tim idolnya itu buat kayak ada ini lagu nggak, ada apa sih namanya, kayak ada referensi lagu nggak gitu? Referensi lagu yang kalian tahu gitu-gitu kasih ke mereka gitu kan. Tapi kadang ada yang dipilih, ada beberapa, dan ada juga yang dipilih mereka gitu. Aku juga waktu itu Killing Me Softly itu 6 besar, itu aku sama sekali nggak tahu lagunya. Dipilihin itu hari Senin. Terus kita belajar hari Rabu itu live apa sih? Live Jumat ya. Nah, Kamis itu kita udah GR. Udah GR. Nah, terus Jumat udah tampil gitu. Jadi kayak benar-benar waktunya singkat banget. Pernah nggak lupa lirik? Ya. Di pas nyanyi lupa lirik pas lagi nyanyi, idol. Bukan cuma idol apa di idol? Di kapanpun. Lupa lirik nggak? Jadi maksudnya lupa lirik terus kasih mic ke orang atau pas lagi audisi atau lagi tanding? Waktu lagi tanding enggak sih, ya paling kalau konser gitu-gitu kan. Kalau on air atau off air kadang pernah aku kayak tiba-tiba ngeblank gitu loh. Padahal hafal, tapi tiba-tiba udah di tempat itu kayak lah kok liriknya tiba-tiba gak inget gitu, kayak gak tahu juga kenapa ya, pasti pernah lah. Nih buat semuanya, ini gue tanya ini. Tipe cowoknya Anet. Iya kan? Udah ada di orang lain belum? Nggak tahu. Ya, tipe cowoknya Anet. Tipe cowok sebenarnya nggak ada sih. Fisik dulu deh, fisik nanti baru sifat. Nggak ada loh. Ada dong, masa nggak ada? Tipe orang punya. Aku tuh nggak punya gambaran kayak pengen punya nanti ya kalau udah besar ya gitu kan. Ini emang belum besar ini. Ini udah besar loh. Masih 15 tahun Kak. 15 tahun? Antara 15 tuh udah remaja, pasti udah punya khayalan, pasti kayak lu pasti pernah nonton namanya drakor, lu pernah nonton apa? Ya itu sosok yang kamu suka gitu loh. Fisik itu yang lu suka, yang lu kayak lu fans, kayak lu idolain itu idola yang lu suka. Ya, aku ngefans tapi kayak beda-beda gitu loh Kak. Maksudnya ya segambaran lah, misalnya tinggi kah, putih kah, atau hitam kah, kulitnya sama mateng kah, apa gitu. Masa nggak ada sih? Nggak mungkin lu kasih tahu. Enggak, sebenarnya nggak ada, tapi untuk apa ya? Enggak, sebenarnya nggak ada. Ini buat Tante anggap aja nggak dengar ya, ngomong aja nggak apa-apa, anggap aja tantenya nggak dengar. Enggak, mami ada di sini sama mami nggak ada di sini, dan kayak nggak punya bayangan pengen cowok yang kayak gimana kalau udah besar gitu, pengen apa ya fisiknya atau dari pasti setiap orang tuh punya, nggak mungkin nggak ada. Tapi karena yang penting first impression orang sesama lawan jenis itu tertarik, pasti yang dilihat pertama tuh adalah fisik. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Tapi aku tuh pangeran impian gitu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Di sini harus jujur, nggak boleh ditutup-tutupin. Namanya juga bebas bercerita, harus saya kasih tahu gitu. Dikerjain nih sama Gobeli. harus biar fansnya pada tahu kira-kira tuh karakter cowok yang Ana suka tuh apa. Paling sih kalau dari sifat ya. Fisik dulu kan. Fisik. Harus. Fisik. Kok harus? Harus. Kalau aku nggak punya masa harus. Nggak mungkin, setiap orang tuh pasti punya fisiknya, pasti ada yang dipengenin. Kalau misalnya contoh gue pengen yang rambutnya misalnya yang anggun, yang cantik, pasti dia itu wajar gitu loh.
Maksudnya gue pengen kayak gimana, maksudnya nggak muluk-muluk deh, gue pengennya kayak yang udah yang penting fisik, nggak penting yang penting sifat atau apa, tapi sifat tapi iya fisik tapi tetap ada, fisik tetap ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi aku nggak ada di pikiran yang paling sifat gitu. Sifat dia ada sifat deh, sifat ya, sifat bukan fisik tapi sifat ya. Fisik boleh dikit aja. Harus dong. Ada tuh pura-pura nggak denger udah ngomong yuk. Fisik nggak tahu, serius mirip siapa deh artis. Nggak ada. Masa sih? Enggak, serius karena aku tuh kayak kalau mau jadiin, kalau udah nanti besar nanti ya, kalau udah cukup umur, anggapannya udah 17, udah 17 lah, udah ya udah cukup umur, pengennya ya nggak apa-apa, sebutin aja. Aku tuh sebenarnya nggak ngelihat kayak mereka, kalau misalnya udah besar ya nanti aku nggak ngelihat mereka kayak dia hidupnya kayak gini, nggak bisa cakep banget nih cowok gitu. Nggak usah deketin, maksudnya ih cakep dia, tipe gue banget gitu, tipe nggak tahu sih, aku harus kayak komunikasi dulu sama dia, tahu dulu gimana dia gimana orangnya. Tapi kan misalnya gini loh, tipe orang kayak gue pengen cowok yang bersih, gue pengen cowok yang wangi, itu pasti ada, gak mungkin gak ada. Itu kan misal kayak Indonesia ini deh, gue yang kasih pertanyaan. Yang paling simpel deh, yang paling ini deh. Lu Indonesia, Asia, atau Western. Nah itulah, gue nanya deh, lu tinggal jawab aja. Kau beli Indonesia, Asia campur Western. Asia atau Western? Asia campur Western kalau aku. Ada dong, ada. Kamu? Aku nggak tahu kalau soal itu, tapi mau Indonesia banget, mau wangi tetap. Wangi lah sih, wangi itu aja sih kalau mungkin. Terus wangi doang. Muka kira-kira seperti siapa? Ada dibayangkan? Ya nggak tahu. Ada dong. Aku nggak ada. Nah, sifat sekarang ya. Sifat ya udah, sifat. Tadi kan udah kan. Sifat. Harus pinter nyanyi nggak? Cowoknya biar bisa duet bareng pas nikah gitu. Mikirnya udah sampai sono ya. Masih jauh kok, astaga. Ya kali aja. Apa ya? Bisa nyanyi. Harus bisa nyanyi. Biar maksudnya biar aku nggak sendiri aja gitu. Kulitnya putih apa pengen agak kecoklatan? Terserah. Kan nanya, kira-kira nggak tahu aku. Mau coklat apa mau putih? Nggak tahu. Itu mata blok apa sipit? Nggak tahu. Kenapa sih? Sekarang sifat deh. Sifat tadi kan udah wangi. Terus apa lagi tadi aku? Apa tinggi? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa sih? Tadi aku bilang apa? Wangi. Wangi doang? Ada satu lagi. Apa? Bisa nyanyi. Bisa nyanyi ya udah. Wangi bisa nyanyi, terus tuh cowok dengar harus bisa nyanyi loh, terus harus wangi. Terus kalau sifatnya nih, dia dia humble pasti harus ya. Terus dia menghormatin aku, itu pasti. Terus dia apa lagi? Sayang orang tua. Sayang aku. Rajin menabung. Ya itu sih pasti, karena ya aku juga harus rajin menabung, jadi harus sama-sama rajin menabung. Terus apa lagi ya? Sifat harus takut akan Tuhan gitu. Takut akan Tuhan, iya. Itu. Takut akan Tuhan. Terus ya mungkin seiman kali ya. Seiman. Terus ada dewasa, iya, pikirannya dewasa. Kok malah gue yang jawab gitu ya? Aku iya kan aja kasih referensi. Siapa tahu aku lupa gitu kan. Lupa terus dari tadi masalahnya. Gue jawab mulu. Terus apa lagi ya? Ya itu sih ngehormatin cewek gitu. Yang pasti ya orang tuanya atau enggak aku gitu kan. Terus
atau orang tua aku juga gitu. Ya pastilah kalau dia seorang tua bisa orang tua kamu juga gitu pasti. Iya, siapa tahu gitu kan kayak dia apa sih orang tuanya dia gitu. Iya, gue cuma suka anaknya doang, orang tuanya enggak gitu ya. Buang aja kayak begitu mah. Oke, lanjut. Nah itu, ya itu aja, lanjut. Udah. Udah. Sejak kapan kenal Onyo? Nggak apa-apa, kan lagi. Sejak kapan? 2009 lama banget, kayaknya dia masih di NTT 2019 oh, iya. 2019 oh yaudah 2019 kita ketemu di waktu itu pertama kali collab di YouTube-nya dia gitu. Collab nyanyi. Oh sempat pertama kali. Itu 2019 akhir apa pertengahan apa awal ya? Gimana pertama kali kenal Onyo? Aduh, rekam ulang. Oke. Pertama kali kenal Onyo itu waktu 2019. Kita waktu itu lagi collab ya. Collab nyanyi di YouTube dia. Udah tahu. Gue jadi bingung ngomongnya. Jadi guys ceritanya adalah jadi udah rekam panjang lebar. Tadi udah rekam panjang lebar, udah sampai selesai. Kita hampir setengah jam lebih. Tapi yang keambil cuma 10 menit awal. Iya, mantap. Mantap. Udah kita kira-kira maksudnya pengen nggak sih kayak suatu saat duet sama Onyo gitu? Nyanyi bareng. Belum dong. Udah sempat. Maksudnya nyanyi keluarin single bareng. Iya. Bisa bikin video klip yang gitu. Nggak apa-apa kan gue cuma tanya, gue sebagai netizen aja dah udah gitu. Ya nggak, itu di luar dari itu lah pokoknya. Ya kalau menurut kalian gimana, komen di bawah. Enggak dong, jawab. Ya pengen sih, karena dia juga emang anaknya maksudnya aku kagum banget sama dia. Aura bintangnya bener-bener kayak kelihatan banget gitu loh. Maksudnya kayak kesini-sini makin kelihatan, jadi kayak banyak yang sayang sama dia jadinya kan. Dan banyak juga yang kagum sama dia gitu. Jadi dia juga nyanyinya bener-bener aku kagum banget. Iya, suaranya unik banget dan ya keren lah pokoknya gitu kan. Terus ya tungguin aja. Kalau misalkan nih bisa duet sama Onyo, dikasih kesempatan duet keluarin single bareng, kira-kira pengen lagu apa sih, kayak gimana sih? Nggak tahu. Kira-kira tergantung misal lagu melo kah atau lagu aku nggak tahu yang happy kah atau apa, kira-kira pengennya siapa tahu dikabulkan. Belum ada gambaran kayak pengen kalau mau kolaborasi gitu ya. Belum ada gambaran sih. Gimana rasanya kemarin nyanyi bareng gitu semuanya tuh gimana? Ya. Kok gue jadi wartawan ya nanya gitu ya? Terus ini bebas bercerita atau pertanyaan kayak wartawan? Soalnya udah bingung tadi kan kita udah record panjang. Iya itu benar-benar bebas bercerita, enak ceritanya, nyambung gitu. Iya. Terus jadi ya seneng aja gitu kan bisa kolaborasi sama Onyo yang benar-benar aku kagum banget sama dia gitu kan. Dan ya bersyukurlah bisa kenal juga sama dia. Hal maksudnya yang lu kayak merasa kayak ini adalah hal terburuk dalam hidupku, itu apa? Waktu itu aku sempat dapat hate comment, hate speech, hate DM waktu tahun ini sampai aku depresi selama hampir mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Bukan karena itu kamu ciptakan lagu. Bukan. Oh, itu udah keluar lagunya ya? Itu udah rekaman? Belum rekaman. Itu waktu itu aku lagi di Manado.
Gue pikir mungkin hari ini atau bukan. Saya pergi aja haters itu. Bukan ya. Jadi waktu itu aku ya banyak yang kayak mereka jahat banget gitu, DM-nya ke aku dan bener-bener bikin aku patah semangat, bener-bener bikin aku ya mungkin niatnya mereka kayak gitu ya, mereka ya apa ya, mereka berhasil gitu, maksudnya apa ya, berhasil untuk mendownkan aku gitu loh. Dan mereka itu pengen kamu dibalas, pengen kamu balas dia gitu. Balas gimana? Balas DM-nya. Ya sih, waktu itu aku sempat waktu 2018 itu ada yang bilang, anak cuma aja, kepedean lu gitu, sok cantik. Itu yang lu paling lu inget ya? Itu dulu 2018 itu masih awal-awal gitu kan. Terus aku bilang, iya makasih. Itu awal-awal menang. Kayaknya. Oke. Iya makasih ya gitu kan, terus oh my god dibalas sama Anet gitu, makasih kak, makasih, sorry yang tadi gitu. Terus ya udah deh gitu, mungkin ada yang kayak gitu niatnya pengen aku balas, mungkin ada juga yang niatnya emang benar-benar niat pengen ngehujat, niat pengen bikin aku down gitu kan. Dan ya aku udah lupa sih ya, maksudnya ngapain lagi diingat-ingat gitu kan, ngapain lagi diingat-ingat. Dan ya kata-kata dia bikin kamu sampai bisa lupa tuh apa? Ya, itu makanya aku lupa. Kata-katanya dia yang nggak bisa lupain. Pasti kalau misalkan sesuatu yang bikin kita down itu pasti kita akan mengingat seumur hidup. Soalnya ini dia kayak panjang gitu loh ceritanya. Intinya menjatuhkannya dengan cara nge-DM dia nge-DM misalnya kayak suara lu tuh nggak bagus gitu misalkan gitu, banyak suara lu nggak bagus, so cantik banget, terus munafik lah gitu-gitu, terus kayak muka dua lah gitu-gitu. Emang dia pernah ketemu lu? Tahu lu munafik, tahu lu muka dua? Nggak tahu juga. terus nggak perlu tanggepin? Enggak, itu aku nggak tanggepin, aku cuma kayak baca gitu doang. Karena dulu itu aku emang suka baca DM dari orang gitu loh. Aku malah nyari hate comment dulu, tapi sekarang udah enggak. Tapi dulu itu kan? Bener-bener kayak nyesel kan nyari hate comment kan? Nyesel dan ya aku udah belajar dari itu. Sekarang aku ya udah bodo amat, udah kebal lah. Ya, kalau gue blok semua. Blok. Gue ada Raja udah blok. Udah berapa orang ini blok? Mungkin 2000 lebih. bisa jadi ada. Jadi gue ngebloknya lewat DM bisa, orang komen lewat DM pasti gue blok, orang komen lewat di foto juga gue blok gitu. Kalau udah ada komen yang terus misalkan gue lagi promo vlog, terus dia kayak promoin, kan otomatis gue repost. Kadang gue repost, kadang kan kalau misalkan dia komen lagi atau DM kan muncul, ya kan, muncul di kita. Itu kalau dia ngomong yang enggak lagi, gue blok lagi gitu. Jadi intinya gue blok aja, gue nggak mau di Instagram gue ada kuman-kuman yang nggak penting, gitu, harus dibersihkan, gitu caranya, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang komen, lu blok aja, kan maksudnya IG difasilitasi buat ngeblok orang yang nggak penting, lu blok aja, gitu. Pokoknya hapus, blok, selesai, gitu Net. Ya harus belajar nih dari Kobe. Bukan lagi. Jadi ya ada sih beberapa yang kayak aku blok gitu, ada juga beberapa yang kayak aku tanggepin, aku kayak misalnya jangan kayak gitu ya, aku balas DM-nya gitu, jangan kayak baik. Gitu. Ngapain sih balas? Ya soalnya sesuatu kalau menurutku ya, sesuatu yang sesuatu kalau misalnya kita beri kebaikan, pasti kalau balik pun itu baliknya kebaikan gitu loh. Sebenarnya begitu. Tapi kalau udah emang bener-bener nggak bisa di ini ya, udah bener-bener udah kelewatan lah. Bahasanya udah kelewatan gitu. Udah kalau nasihatin masih mending ya, kayak Net pakainya terlalu apa gitu tuh masih mending gitu. Itu masih mending, itu malah bikin kayak thank you gitu ya. Thank you, maksudnya kayak ya udah aku bakal bakal perbaiki semaksimal yang aku bisa gitu kan. Terus tapi kalau emang bener-bener udah nggak masuk akal gitu ya gitu deh. Aku tuh paling benci kalau misalkan netizen yang kayak nggak tahu apa yang kita
lakukan, misalnya kita bisa sok tahu. Biasa kan kita maksudnya melakukan sebuah pekerjaan itu pasti ada namanya briefing, atau emang dari ketentuan TV atau seperti apa. Ngomongnya harusnya kan bajunya nggak kayak begini, harusnya kayak begini. Lo tau gak lo kayak gitu kelihatan tua. Semua itu ada yang ngatur gitu ya. Gue cuma nurut aja gitu. Iya paling ya TV kan emang mereka punya orang kreatif. Kita maksudnya ya, kita cuma ngikutin aja apa yang misalnya dia briefing, misalnya warnanya kayak begini ya kita ikutin warnanya kayak begitu. Sisanya kan terserah kita yang berkarya gitu. Ini netizen mah nggak tahu apa-apa, dia nggak pernah syuting. Sombong ya. Sombong ya gue ya. Aduh. Buat mereka misalnya tahu, nggak usah bully mulu gitu. Iya maksudnya. Kasihan anak kecil dibully. Terus maksudnya ya banyak yang soal tahu gitu loh, soal tahu tentang kehidupan kita. Iya, lu nggak pernah ketemu lah gitu. Dan walaupun yang udah ketemu pun mereka kayak walaupun apa ya nggak dekat. Gue satu ya, gue kasih tau ya. Yang biasa sering ketemu lu ngomongnya nggak di situ, di belakang. Bener nggak? Iya. Jadi ya gitu deh. Maksudnya orang-orang pada jahat-jahat. Kalau ya ada beberapa yang jahat gitu. Kamu pernah jadi korban bullying nggak kira-kira? Korban bullying. Ulang lagi ya yang tadi ya. Coba diingat lagi. Pernah dulu waktu SD sempat aku dibully sama satu teman aku. Temen ya, udah dibully. Anggap temen lagi ya. Lu bener-bener deh terbaik. Tapi dia dia jambak aku, suka jambakin aku. Kayak drama Korea ya, say. Suka digituin ya drama Korea. Terus mungkin suka nonton drakor kali dia. Belum ada kayaknya ya, belum booming drakor waktu itu. Udah Full House. Lu tahu kan? Ada. Pernah dengar. Terus suka dijegal kakinya gitu, maksudnya aku lagi jalan disandung. Jadi aku jalan lagi turunan gini nih, turunan di ini, terus aku jatuh kayak bener-bener malu banget gitu. Diketawain? Iya, ketawain. Yang ngebully? Apa semua orang? Yang ngebully. Semua orang enggak? Orang-orang ya mau kaget. Tapi ada yang ketawa, mungkin aku udah lupa tapi kayaknya ada yang ketawa. Ya tau lah kalau kita orang yang dibully itu kita kayak merasa malu, merasa kayak ada traumanya gitu kan. Tapi kalau mereka yang ngebully ya mereka kayak apa ya, mereka nggak ngerasa kalau itu bulian gitu loh. Namanya juga anak kecil. Kan ulang lagi terus. terus. Jadi dia cuma kayak ya for fun aja main-main. Yang penting dia seneng, yang penting dia sudah maunya udah tercapai. Ya. Tapi biasanya kalau kita yang korban bully itu nggak bisa ngebully orang, bener nggak sih? Iya, kita kayak udah karena tahu rasanya bully orang tuh kayak gimana. Iya, tahu rasanya dibully itu kayak gimana gitu kan. Jadi kayak kita juga nggak mau orang lain merasakan seperti yang kita rasakan. Gitu kan. Tuh buat kalian yang maksudnya ya nonton misalnya anak kecil ya, tuh jangan ngebully, itu nggak enak rasanya. Gue juga korban bully. Ingat, biasanya dibully itu malah lebih sukses daripada kalian. Bener kan? Rata-rata kan? Rata-rata semuanya kesini. Kayak Frisley juga korban bully, banyak banget ya sih ngomong kalau mereka tuh korban bully di sekolahan. Rata-rata tuh di sekolahan. Di sekolahan. Dan gue bingungnya tuh mereka maksudnya ngebully kamu tuh karena apa? Ngebully aku nggak tahu. Ada satu sih cowok, dia cowok. Terus cowok ngebully? Iya, yang SD itu yang aku bilang tadi. Dia cowok. Jadi kayak dia ngebully. Ya bener-bener kayak fisik bukan. Gila, jadi gue mikirin gue di gambaran gue tuh cewek loh. Enggak, cowok dia mau beli aku. Terus fisik. Main fisik. Cowok main fisik. Wow. Tapi kan ya tau lah kan anak-anak apalagi SD gitu, mereka kayak ya pikirannya cuma buat main-main kan. Gue tau bentuknya kayak gimana. Pasti rada gemuk dikit, nggak tinggi, terus mukanya rese. bener ya mukanya rese bener. Tapi kalau agak gemuk dikit, ciri-cirinya aku lupa, tapi pokoknya aku lupa
pokoknya rese mukanya. Kesel banget gue. Terus. Nah terus SMP juga aku pernah. SMP juga pernah dibully, bukan bully sih sebenarnya, nggak tahu ya bilangnya apa, mungkin mereka cuma iseng gitu kan, mereka nggak niat bully mungkin, jadi kayak tapi SMP itu bulinya pasti udah lebih dahsyat lagi dibanding SD. Jadi kayak itu udah apalagi SMP kita udah kayak jadi anak-anak yang mulai ngerti lah, mulai kita bisa mulai tapi maksudnya kalau dibully malah jadi kepikiran gitu kalau SMP. Nah kalau SMP udah kayak, kalau SD masih lumayan masih udah kayak masih kita bisa hilangkan dengan cara masih hilangkan gitu. Tapi kalau SMP itu benar-benar kayak nyangkut gitu di kepala gitu kan. Jadi waktu itu aku sempet waktu selesai idol itu kan suka dikerumunin tuh di sekolah biasanya. Iya, biasa. Yang pas itu pas kayak mau masuk final gitu enggak? Udah selesai idol, udah menang, terus balik ke sekolah kan, terus banyak yang kumpul gitu, banyak balik kapan apa Manado? Manado SMP. Okay. Terus kelas 3 deh kayaknya ya, kelas 3 SMP. Nah terus lagi dikumpulin banyak orang, dari belakang ada yang jambak rambut pula gitu. Terus ada satu waktu dia kayak beda lagi orangnya, dia kayak nggak tahu beda atau sama, pokoknya dia kayak dari belakang lagi dikerumunin, di belakang kayak gitu kayak didorong gitu kepala aku. Dan kalau udah rame gitu lu nggak tahu siapa? Ya nggak tahu dong, kan rame kan, dia langsung lari gitu doang gitu kan. Iseng kayaknya. Iseng gitu. Tapi maksudnya isengnya sampai kayak gitu loh kok. Maksudnya isengnya sampai kayak bener-bener kecemedek. Aduh sakit. Mungkin dia merasa seneng kali bisa dorong artis gitu, bisa jadi kan udah artis, udah menang idol. Dan di SMP aku tuh kayak mereka tuh anaknya emang bener-bener iseng banget, cowok-cowok apalagi, jadi kayak ada di lantai atas. Tapi bersyukur nggak selesai sekolah dari situ? Kenapa? Bersyukur nggak ada bully lagi, bisa selesai sekolah dari SMP itu? Ya maksudnya apa, bisa nggak dibully lagi gitu kalau misalnya di sekolah itu banyak nakal gitu? Ya bersyukur sih kalau nggak dibully ya. Tapi waktu itu. Tapi kan kangen teman-teman yang di situ juga. Iya. Tapi kan aku udah selesai SMP. Nah SMA aku di Jakarta kan. Nah aku lanjutin ya. Jadi cowok-cowok itu suka kayak dari atas nih. Mereka dari lantai atas, lantai 2, mereka kayak suka kayak mereka kan suka es teh atau apa gitu kan. Sampah. Bukan, mereka air-airnya gituin. Terus kayak suka, aku ngomong ke aib orang. Gak apa-apa sih, bebas bercerita, kamu enjoy aja ceritanya. Tapi mungkin anak-anak lagi iseng-iseng doang gitu kan, mungkin mereka cuma buat main-main. Maksudnya banyak orang yang kayak banyak cowok yang iseng-iseng gitu doang gitu. Bukan cuma buat aku ya, buat semua gitu, suk gitu atau enggak udah gitu. Air lu? Wow. Terus kamu pas SMA menerima juga? SMA enggak, karena kan udah online dan bersyukur banget juga teman-teman aku baik-baik juga, saling ngebantu juga, mereka juga bantu aku gitu kan, karena mereka tahu aku banyak kegiatan juga kan, jadi mereka bantuin tentang ya soal tugas gitu. Karena corona ini jadi online gitu maksudnya? Karena corona jadi online. Tapi corona ini juga bikin kesian anak kayak begini kan, harusnya SMA itu adalah zaman-zaman paling enak tau sekolah. Iya, zaman-zaman remaja yang apa ya gitu. Itu paling membahagiakan itu adalah SMA. Itu paling membahagiakan. Zaman dulu itu enak banget SMA. Nggak tahu deh aku. Pokoknya aku dengar dari orang-orang itu zaman SMA-nya mereka itu kayak seru. Ya, aku merasa paling bahagia adalah zaman SMA. Kalau SD kan masih ya pikirnya sekolah. SMP masih mikirnya sekolah. Tapi kalau udah SMA tuh pikirnya tuh kayak mungkin temannya banyak dewasa ya. Udah ada yang maksudnya udah 15 tahun gitu. Ya, udah ngerti lah. Udah ngerti, terus pas lu naik kelas 3 itu udah raja udah. Kenapa? Mau tahu padahal ini nanti kelas 3 Ustaz. Pasti lu tahu dari kelas 3. Jadi kayak merasa lu udah kelas 3, lu itu udah enggak takut sama guru. Iya, kelas kakak tingkat yang paling atas ya? Iya, karena nggak takut sama guru itu karena yang menentukan gue lulus tuh bukan guru. Ya dong, kan ujian kan pasti yang menentukan kan orang luar. Jadi udah nakal banget itu.
Udah nakal banget gue sumpah. Itu udah gak takut sama guru, udah berasa kayak raja. Nakalnya gimana tuh kok? Aduh kalau gue sebutin gue buka aib dong. Tapi teman-teman di sekolah juga pada gitu. Jadi dulu ya pada gue buka deh. Jadi dulu gue itu adalah anak termasuk. Kalau kamu Pak SMA ya? Kamu SMA sekarang? Aku sekarang kelas 10. Iya SMA kan? Aku ke SMK. Oh SMK. Jadi kan jurusannya cuma masalah sama akuntan. Aku tuh anak akuntan. Oh. Kalau misalkan di SMA berarti anak IPA. Iya. Nah segitulah. Jadi pasti ada jenjang sosialnya lah ya anak-anak pemasaran sama akuntan. Jadi kalau anak akuntan tuh disayang banget sama guru. Dia anak emas kan gitu. Rata-rata ya, gue gak tau di sekolah lain, tapi kalau sekolah gue maksudnya kayak ya gitulah. Muridnya pun juga paham. Jadi kalau misalkan yang merasa enggak terlalu misalnya otak IQ gue gak nyampe deh, ya dia maksudnya pemasaran gitu. Nah, gue juga bingung kenapa gue bisa masuk akuntan. Sebenarnya gue juga pengen pemasaran sebenarnya. Karena itu dipilihin sama Kobel sendiri? Enggak, no. Jadi ada tesnya. Ada tesnya. Nah, tesnya itu adalah bekas kita soal ujian. Which is kita udah tahu jawabannya apa aja. Gitu. Jadi gue ngisi, ya udah akhirnya gue masuk akuntan dan itu pun sempat terjadi sebuah penolakan. Jadi kayak semua murid tuh kayak gue nggak mau akuntan, gue nggak mau akuntan. Yang masuk akuntan? Iya, pada nggak mau. Jadi pada protes. Jadi semua pengen masuk pemasaran karena merasa pemasaran tuh nggak terlalu diperhatikan sama guru. Ya. Jadi lebih bebas. Teman-temannya tuh lebih enak. Kalau misalkan akuntan kan cupu-cupu, Rian. Anak buku banget, anak apa ya? Iya, jadi kayak belajar terus gitu. Yang mereka pengen masuknya yang pemasaran. Gitu. Ya udah, akhirnya tes lagi tuh kedua kali. Udah gue salah-salahin, tetap aja gue masuk akuntan. Gue juga bingung. Udah takdir. Ya udah kelas 1, kelas 2 ya udah gue nurut gitu. Udah kelas 3 tuh udah mulai tuh nakal tuh. Jadi dapat omongan tuh misalnya, "Ah, gak usah takut guru, kita mau ujian gak usah takut. Kita dapat nilai tuh dari UN gitu." Ya kan. Ya udah, selesai. Tapi gurunya nakal, misalnya nakal nih. Gurunya marahin gitu enggak? Paling hukum. Hukum? Paling berdiri di depan ruang kelas gitu doang, gampang. Iya. Terus jadi gue tuh bergaulnya bukan sama anak akuntan lagi, gue tuh bergaulnya sama anak pemasaran. Jadi kalau kadang bolos, ini jangan ikutin ya guys. Jadi sering bolos. Terus sering kayak pokoknya kalau misalkan lagi bolos tuh cuma gue doang anak akuntan. Sendiri akuntan, jadi yang lain tuh anak pemasaran. Nggak ada satu teman. Nggak ada. Jadi gue bergaulnya banyak kan sama anak pemasaran gitu. Ya kayak lebih seru. Kalau di sekolah aku anak akuntan tuh kan lebih kayak belajar banget lihat gitu. Terus kita ngajak apa-apa susah. Ada sih beberapa, maksudnya ada akuntan yang ya paling ada sih beberapa cuma dikit. Ya ada lah, nggak mungkin gue sendiri lah, nggak seberapa, tapi yang paling nakal emang gue. Jadi kayak sampai suka nulis minta surat izin tapi surat tulis sendiri. Aku pernah merasakan, zaman-zaman itu pernah. Karena pengen bolos. Benar, nulis surat sendiri, suruh teman jadi mama juga pernah. Serius? Gimana tuh suruh teman? Jadi beli nomor baru, suruh mama kayak telepon. Maksudnya gue sakit gitu. Tapi beli nomor baru. Jadi biar gurunya nggak tahu. Tapi nomor baru biasanya bayar berarti. Oh bayar sih? Enggak dong. Oh enggak ya? Dulu udah murah, perdana cuma 5 ribuan. Oh iya, nomor baru. Iya dong. Oh gitu. Aku kira dia bayar mahal kalau nomor baru. Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Jadi zaman dulu itu kayak gitu. Jadi telepon bilang, "Oh Billy sakit, nggak bisa masuk kelas," gitu. Padahal lari kemana gitu. Gue datang pakai baju sekolah tapi bisa copot seragam. Tapi pernah ketahuan? Pernah, sering. Jadi mereka tuh udah kerja sama, maksudnya kayak tempat wisata tuh kerja sama, maksudnya mereka tuh tahu baju-baju lo sekolah di sini, lo sekolah di sana. Ya dilaporin gitu. Coba dirasain ya, gue ngajarin anak orang ya. Ajaran sesat banget. Ya gitulah. Tapi aku belum merasakan SMA kelas 3.
Nanti dah kamu pasti merasakan itu adalah hal paling terindah dalam hidup. Dan tapi kalau online ya sama aja kan, kalau ya semua quarantine cepet-cepet hilang lah gitu. Itu paling seru. Tapi kalau main sama anak-anak yang seru, itu baru seru gitu. Iya benar. Pokoknya yang nakalnya sama-sama nakal gitu. Sefrekuensi lah. Nah, sefrekuensi tuh enak gitu, nyambung gitu. Sampai kita tuh ada base campnya juga. Oh iya. Nah, teman gue tinggal dia sewa satu rumah. Jadi nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa. Jadi kita nongkrongnya anak-anak muda di situ semua. Jadi anak sekolah kayak ngumpul di base camp ya oke gitu. Ngumpul di base camp cuma gue udah BBM jadi bikin grup. Itu tahun berapa? 2011. Jadi gue tamatan tahun 2011. Tua ya. Jadi chattingannya tuh dari situ. Jadi kayak oke kita ngumpul. Pakai BB umur berapa? BB waktu itu umur berapa tahun ya anaknya? 8 ya? 7-8 tahun sempet kayak BB, baru beli hilang. Mampus, anak umur 8 tahun 7 tahun pakai BB. Tapi langsung hilang waktu itu. Pengen nyoba kan, karena kan mama bilang pakai duitnya Anet waktu itu karena suka ikut lomba gitu kan, jadi dapet duit, ya udah pakai duitnya Anet beli BB. Terus beli berapa minggu kemudian aku lagi ke Jakarta tuh, lagi nyanyi di di mana nyanyi di apa di Jakarta yang BB hilang, Ritz Carlton waktu itu. Wow. Terus anak kecilnya di Ritz Carlton. Itu lagi bareng-bareng teman-teman juga gitu kan, ada grup gitu. Terus tiba-tiba kan gedungnya besar gitu kan, ballroom gitu, dan banyak meja-meja bundar gitu loh, banyak anak. Terus aku lagi duduk di satu meja bundar, tiba-tiba kita udah mau latihan, kita kebangunnya ke sana, terus tiba-tiba kita balik ke hotelnya kita lagi, aku baru sadar aku mana. Jadi aku paling sering banget hilangin HP, BB, terus HP aku yang waktu itu Oppo. Kalau aku 2 kali hilang HP, satu di jambret, satunya di hipnotis. Bisa gitu ya? Serius? Hipnotis itu gimana? Hipnotis? Nggak tahu sih. Hipnotis itu rasanya gimana sih? Jadi gue itu adalah orang yang paling nggak bisa lepas HP dari tangan. Jadi waktu itu sebelum gue di ibu kota ya, masih di daerah, karena gue punya toko. Jadi kayak bapak-bapak datang, jadi kayak mau dong beli boneka ini dikadoin ya, di kayak beli 5 gitu. Jadi gue itu naruh HP tuh kayak gitu, tapi gue masih ingat HP gue di situ yang gue liatin terus, karena kan masih chattingan sama temen. Jadi kayak masih BB kan bisa ada lampu merah kan, kedap-kedapan. Terus aku liatin terus kayak tiba-tiba tuh kayak bengong, dan disuruh apa gue apa gitu, beneran. Dia kayak dia nyuruh ambil ini dong, ambil itu dong, gue nurut. Biasa gue tuh pernah nggak bisa HP itu lepas dari tangan, pasti gue pegang dan gue ambil barang gitu. Terus habis itu, tapi waktu itu lagi pas lagi naruh HP di meja situ gitu. Pas lagi naruh HP di meja, terus dia bilang oke, udah gue bungkus tuh semua, bentar ya aku beli rokok katanya gitu. Udah, itu HP gue udah hilang. Tapi dia beli itu yang boneka? Nggak jadi, hilang karena dia bilang beli rokok. Dia langsung pergi gitu ya? Dan nomornya langsung udah nggak aktif. Iya. Biasanya langsung di nonaktifkan kan. Oh jangan sedih guys, habis itu gue ganti bibir bagus lagi. Kalau bisa nyari duit gitu. Iya. Hilang 1 tumbuh 1000. Bener banget. Dan juga pernah yang dulu HP Nokia juga pernah hilang di jambret waktu lagi jalan terus. Dia jambret juga pernah. Jadi jadikan pelajaran. Jadi sekarang kalau misalkan kemanapun, gue paling takut kalau bawa HP. Maksudnya kayak pasti gue liat kiri kanan gitu. Iya. Karena punya sisi trauma HP hilang. Apalagi itu udah bagus, udah susah. Gitu. Ya udah. Oke. Hal yang nggak bisa lupain dalam hidup. Banyak sih sebenarnya. Salah satunya yang kemarin di ada Junior 2018. Bener-bener gak nyangka, karena kan sebelumnya aku banyak ikut ajang pencarian bakat dan gagal terus gitu kan, maksudnya nggak sampai di titik kayak gitulah gitu. Kalau itu udah berapa kali? 4 mungkin, 3 sebelumnya. 3 terus sebelumnya. 3 kali ikut sebenarnya besar saya kira sakit. Terus tapi itu belum seberapa gitu loh.
sebelum-sebelumnya juga suka kayak ikut lomba-lomba gitu. Ya itu sih momen paling tidak terlupakan karena itu juga salah satu cita-cita aku gitu kan. Jadi pencapaian yang yang sejauh ini yang aku ini banget lah gitu, ngerti kan? Jadi ya itu paling. Terus apa lagi ya? Oh, aku bisa ngeluarin single itu nggak? Dan booming banget. Gitu kan. Jadi ya sangat bersyukur, sangat nggak bisa ceritain. Gitu. Iya, itu Kira-kira Anya pengen kedepannya pengen apa lagi, punya album kah atau single baru lagi yang lebih nge-booming kah? Iya. Atau pengen go internasional? Amin. Harapannya ya pasti itu, aku pengen go internasional, itu adalah salah satu cita-cita aku yang belum tercapai. Terus aku pengen lebih baik lagi, apalagi tahun 2021 ini udah mau tahun baru. Terus apalagi ya paling bisa sukses gitu. Terus bisa lebih bahagia. Amin. Oke. Terima kasih guys. Terima kasih. Akhirnya ya kita udah retake loh ini karena tadi udah selesai dan seru banget, benar natural banget jawabnya. Enak gitu. Banget ya. Iya betul. Iya. Memancingnya enak lagi. Kenapa sih? Gak bisa berkompromi. Oke, udah. Terima kasih Anet udah datang di Before. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Dah.